Bang Rismon Hasiholan Sianipar, kemarin kita semua sudah sama-sama melihat Bapak Joko Widodo diperiksa oleh petugas penyidik, meskipun kabarnya penyidiknya itu datang dari Polda gitu ya, tapi kenyataannya pemeriksaan itu terjadi di Polresta Surakarta. Bagaimana menurut Bang Rismon? Ya, kami merasa kecewa ya, karena Pak Jokowi yang melaporkan kami ke Polda Metro Jaya, harusnya beliau yang lebih konsisten memenuhi panggilan tersebut untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Tapi kalau Pak Jokowi maunya diperiksanya nggak jauh-jauh dari rumahnya aja gitu loh, karena menurut nasihat dari dokter yang konon merawat beliau itu Pak Jokowi tidak boleh dulu jauh-jauh dari rumah, apalagi keluar kota. Ya, kalau memang mau diperiksa di Polresta Solo, harusnya melaporkannya di Polresta Solo. Gitu ya, gitu ya. Jadi kalau maunya diperiksa di Solo saja, harusnya lapornya di kantor polisi sekitar Solo aja gitu ya. Oke, baik. Jadi bagaimana nih perasaannya Bang Rismon nih? Kalau kemarin kan Pak Jokowi sudah mengutarakan tentang perasaan politiknya ya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bang Rismon ini melihat dalam tanda petik ketidakadilan hukum gitu ya, atau mungkin Bang Rismon merasa ini adil-adil saja? Kami merasa ada tidak adanya persamaan di depan hukum, equality before the law. Melihat pemeriksaan Pak Joko Widodo yang lapor di Jakarta tapi diperiksanya di Solo, itu Bang Rismon melihatnya sebagai ketiadaan equality before the law gitu ya, tidak ada persamaan kedudukan masing-masing setiap warga negara itu di depan hukum, seperti ada yang diistimewakan begitu ya. Kalau mengenai penyitaan ijazah bagaimana Bang? Harusnya ijazah tersebut harus disita dan diuji bersama di Polda Metro Jaya. Ya memang kemarin menurut Pak Jokowi memang sudah disita sih Bang ijazahnya, ijazah SMA dan S1-nya. Tapi itu pengakuan dari Pak Joko Widodo sendiri ya, pengakuannya saja gitu. Hanya pengakuan ditunjukkan ke penyidik. Publik ini perlu mengetahui karena ijazah tersebut telah dipakai oleh Joko Widodo sebagai calon wali kota 2005, calon gubernur DKI tahun 2012, calon presiden tahun 2014 dan 2019. Ya memang begitulah ya sejarah riwayat perpolitikannya Pak Joko Widodo itu ya. Sudah pernah menjadi wali kota Solo 2 periode ya kalau tidak salah itu, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan kemudian presiden 2 periode. Sudah seharusnya sih memang rakyat kebanyakan gitu ya, halayak ramai itu tahu sebenar-benarnya sejatinya gitu ya, jati diri orang yang pernah memimpinnya begitu ya. Publik memang punya hak untuk itu ya Bang ya? Publik punya hak untuk mengetahuinya. Ini yang nggak disadari oleh Joko Widodo itu sendiri. Bang, sekali lagi mau bertanya tentang pengakuan Pak Joko Widodo yang katanya sudah menyerahkan ijazah aslinya SMA dan S1-nya. Itu hanya pengakuannya Pak Joko Widodo. Bagaimana Bang? Ya itulah, itu kan pengakuan selama ini oleh pengacaranya, oleh beberapa pihak saja. Tetapi kan tidak berani ditunjukkan kepada publik. Sekali lagi, hak rakyat untuk mengetahui siapa dulu orang yang mereka pilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Harus disita dan diuji forensik gitu ya? Harus disita dan diuji forensik baik secara ilmiah maupun secara independen. Dan ijazah yang disita itu seharusnya yang asli ya, benar-benar dokumen yang diklaim asli, bukan fotokopi. Bukan fotokopi dan menersangkakan orang, kan begitu. Itu yang rakyat kecewa. Iya, ini sekarang kasusnya dari penyelidikan naik menjadi penyidikan. Ini sepertinya sebentar lagi pun akan ada yang ditersangkakan gitu ya, hanya dengan berbekal fotokopi gitu ya Bang. Bagaimana kalau fotokopi ijazah dipakai untuk menersangkakan orang dan memidana seperti kasus Bambang Tri dan Gus Nur? Oke, sekali lagi harus yang asli kalau mau menersangkakan orang gitu ya, agar kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri tidak terulang kembali. Bang Rismon Sianipar, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.